Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan flowchart. Kita langsung masuk ke video pembahasannya. Pengertian algoritma. Nah, dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Algoritma juga digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data. Algoritma yang lebih mutakhir dapat melakukan dedukasi otomatis atau disebut sebagai penalaran otomatis, dan menggunakan tes melalui berbagai rute, atau disebut juga sebagai pengambilan keputusan. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart adalah diagram visual yang memiliki urutan langkah-langkah dalam algoritma. Flowchart menggunakan berbagai simbol untuk menggambarkan jenis langkah tertentu. Berikut simbol-simbolnya. Ini adalah simbol-simbolnya. Simbol-simbol di atas tadi memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya, seperti simbol flow, on page, dan off page reference. Selain itu, ada juga simbol yang berfungsi untuk menunjukkan suatu proses yang sedang berjalan, dan yang terakhir dapat simbol yang berfungsi untuk memasukkan input dan menampilkan output. Selanjutnya, membuat secangkir kopi. Nah, untuk membuat sebuah flowchart sederhana, kita diharuskan untuk mengetahui setiap simbol dan fungsinya. Nah, di bawah ini saya akan memberikan sebuah contoh flowchart sederhana membuat secangkir kopi. Untuk simbol ini namanya terminator. Simbol ini biasa digunakan untuk menyatakan awal atau akhir suatu program. Nah, untuk tanda panah ini atau juga flow biasa digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini juga disebut dengan connecting line. Selanjutnya yaitu simbol persegi atau proses. Nah, simbol ini yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Selanjutnya simbol jajar genjang atau input-output. Simbol ini yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Selanjutnya simbol belah ketupat. Nah, simbol ini yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Karena di sini kita membuat kopi, jadi kita harus membuat keputusan antara manis atau pahit. Setelah membuat keputusan, selesai sudah flowchart membuat secangkir kopi. Nah, ini adalah contoh sederhana flowchart membuat secangkir kopi.